pasal yang ke-21 ayat dan ke-18 sampai yang ke-19. Dikata di sana, ayo kita baca 1, 2, 3 ya. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus apa? Merasa lapar. Ayat 19. Dekat jalan itu ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daunnya saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu apa? Juga keringlah. Perhatikan saudara, ayat 18 katakan, pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Kalau kita baca ini, orang akan berpikir begini, loh, Yesus kok bisa lapar ya? Gitu ya. Yesus kok bisa lapar? Loh, apa salahnya? Ada yang salah dengan kelaparan? Apa ada salah dengan Yesus yang lapar? Nggak ada yang salah. Yang salah cara kita berpikir, cara kita mengerti tentang Yesus, cara kita menangkap atau mempercayai atau mengerti tentang Yesus kala itu. Kenapa orang berpikir dan menilai Yesus kok bisa lapar? Nggak ada salah tentang Yesus lapar. Karena apa? Karena dia juga adalah manusia. Mengapa orang berpikir Yesus kok bisa lapar? Karena orang itu punya konsep tentang penilaian tentang Yesus. Yesus itu Tuhan. Yesus itu memang Tuhan. Tetapi ketika cerita ini di dalam Injil ini, dia tidak mengambil posisinya sebagai Tuhan, tetapi dia sebagai manusia 100%. Jadi apa yang dialami oleh manusia itu juga yang dialami oleh Yesus. Yesus bisa lapar, harapan bisa lapar, kita semua bisa lapar. Nggak tahu juga ya, hari ini datang udah makan belum dari rumahnya. Pak Pendeta bicara lapar, jadi saya lapar beneran. Tapi perhatikan, karena lapar itu bisa berhubungan dengan emosi. Ya, lapar itu berhubungan ke emosi. Apa maksudnya Pak Pendeta? Lihat selanjutnya, apa yang terjadi ketika Yesus lapar, pengen makan, ketika dia mengharapkan yang dia inginkan, tetapi tidak ada. Apa yang terjadi bagi Yesus? Ayat 19, perhatikan. Ayat 19 dikatakan, dekat jalan itu, siapa yang melihat? Yesus melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi apa? Yesus tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daunnya saja. Selanjutnya kata Yesus kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Perhatikan, ketika Yesus lapar itu berhubungan ke emosi. Makanya hebat ya orang Batak ya. Saya bangga jadi orang Batak. Salah satu kebanggaan saya sebagai orang Batak ini, orang Batak punya moto, kalau melakukan sesuatu, rapat dan ingin membicarakan sesuatu, itu harus makan dulu. Betul Pak Pendeta? Harus makan dulu, harus terisi dulu perut. Kalau membicarakan, apalagi membicarakan sesuatu yang sangat penting, itu harus terisi perut. Kenapa? Perut ini bisa berhubungan ke emosi. Kalau terlalu banyak bicara, tapi perut juga bicara, nggak akan masuk dan akhirnya bisa gontok-gontokan. Jadi emosi. Jangan bicara sebelum makan. Jadi makan dulu kenyang, kayak orang mau. Karena begitu saudara. Kalau orang lapar, ganasnya minta ampun. Betul nggak? Lama kali dia. Padahal kalau udah makan, cuma segitu yang dia makan. Nggak banyak-banyak. Tapi itulah
lapar, perut itu berhubungan dengan emosi. Yesus pun itu yang terjadi. Ketika dia lapar dan pengen makan dan mengharapkan, dia lihat ada pohon ara, dan ketika dia mengharapkan dari pohon itu, dia tidak temukan. Apa yang terjadi? Yesus marah. Pertanyaan saja saya, Yesus marah atau Yesus marah banget? Sekali lagi, tolong ya direspon. Yesus marah atau Yesus marah banget? Sampai 3 kali marahnya. Karena kenapa sampai 3 kali? Karena ada lagu, jangan sampai 3 kali. Jadi Yesus marah lewat. Sampai apa yang terjadi? Yesus langsung tutup. Hai, mulai dari saat ini engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Jadi kalau ada mau rapat Pak Pendeta, makan dulu. Jangan ngomong terus, nanti nggak akan masuk itu. Karena di sini gue mentok. Pak Pendeta lama kali bicara, rapatnya lama kali, akhirnya nggak masuk. Sudah berbusa, nggak jadi, nggak masuk gitu ya. Berarti kan saudara. Jadi makan dulu, isi dulu, tenang. Udah tenang, kayak sapi ditaruh dicuci hidung, bawa kemana aja, ya. Karena sudah haleluya, luar biasa. Yesus marah, bukan marah saja, marah banget. Orang berkata, loh Yesus kok marah dan sampai begitu emosinya dan tidak terkendali. Waktu di bait suci apa yang Yesus lakukan? Dia obrak-abrik semuanya. Yesus marah banget. Sampai harus dibolak-balikkan ini. Kalau saya di sini saya lempar kepada saudara gimana? Udah marah ini. Perhatikan, Yesus, gembala saudara mungkin tidak seperti Yesus marahnya sampai diangkat meja dan dilemparkan. Tapi Yesus marah banget. Dia lemparkan. Di bait suci dia bilang, rumahku ini rumah Tuhan. Kok menjadi rumah bergabung semua kan? Perhatikan, kenapa Yesus marah? Ya, karena Yesus manusia. Jadi kita bangga punya Yesus. Dia merasakan juga apa yang kita rasakan. Jadi jangan bangga punya Tuhan yang gak pernah merasakan seperti mana manusia rasakan. Karena dia merasakan, jadi dia mengerti apa yang kita rasakan. Amin. Dia mengerti dan tahu apa yang kita rasakan. Jangan Anda merasa sendiri. Ketika Anda mengalami masalah, mengalami penderitaan, jangan merasa sendiri. Mungkin teman-teman saudara menjauh saudara, tapi ingat kata-kata ini. Yesus pernah merasakan kita, dan Yesus tidak pernah meninggalkan. Dia juga pernah merasakan. Jadi soal buah, ya, sangat bagus, sangat penting. Inilah yang terjadi kalau tidak berbuah. Walaupun kelihatannya mantap, walaupun kelihatannya indah. Saya coba ya, kenapa Yesus itu mengutuk pohon ara ini? Padahal dia kalau di ayat lain dikatakan bahwa belum waktunya berbuah, belum musimnya berbuah. Tapi Yesus marah. Artinya gini tuh, saudara, berbuah ini bagi orang Kristen pengikut Yesus tidak mengikuti musim. Jadi kita harus berbuah setiap saat. Kan enggak musimnya berbuah. Bagi Yesus bukan musim. Bagi orang Kristen yang mengiring Tuhan, tidak ada musim kalau udah berbicara buah. Setiap saat kita harus berbuah.